Hey guys, welcome back to my channel, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Alf Stefan Andersson yang lahir di Swedia pada tanggal 11 Mei tahun 1954. Dia pindah ke Dallas, Texas pada tahun 1980-an di mana dia memulai karirnya sebagai peneliti farmasi. Lalu setelah 10 tahun di sana, dia memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Kemudian dia pindah ke Houston pada tahun 2009. Dia memulai karirnya sebagai profesor biokimia di University of Houston. Bahkan dia membuat sebuah terobosan besar yang membuatnya dilirik oleh perusahaan farmasi besar yang bernama Merck, di mana mereka ingin mempekerjakannya di fasilitas mereka sendiri untuk melanjutkan pekerjaan dari apa yang dia temukan. Pada saat Stefan berusia 30-an, dia sempat menikah, tapi sayangnya pernikahannya tidak berhasil. Lalu pada tahun 2013, pada saat Stefan berusia 59 tahun, dia telah menjadi ahli biokimia yang berbakat di pusat universitas. Dia dianggap sebagai ahli dalam hormon wanita dan juga kanker. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan sangat jarang berhubungan dengan teman atau rekan kerjanya. Stefan dikenal sebagai pria yang brilian dalam kehidupan pribadinya. Dia dikenal sebagai pria yang terhormat dan juga sopan. Dia juga tinggal di sebuah gedung apartemen mewah yang populer di kalangan profesor di universitas terdekat. Dan apartemen ini dikenal sebagai apartemen kelas atas di distrik Teater Houston. Lalu pada bulan Juni tahun 2013, pihak kepolisian mendapat panggilan telepon dari apartemen Stefan sekitar jam 3:41 pagi. Dan 20 menit kemudian ambulans dan polisi tiba di TKP, di mana mereka menemukan tubuh seorang pria tergeletak di lorong antara pintu masuk dan juga dapur. Dan setelah diperiksa, diketahui kalau pria itu adalah Stefan Andersson. Dia terlihat berbaring terlentang dengan tangan di atas kepalanya. Dan setelah pihak medis memeriksanya, Stefan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Selain Stefan, pihak kepolisian juga melihat ada seorang wanita di ruangan itu. Dia menangis begitu histeris, tapi kemudian petugas polisi menodongkan senjata ke arahnya dan menyuruhnya tiarap untuk membuatnya berhenti menangis, hingga akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Pihak kepolisian juga mengambil rekaman audio 911, rekaman pada saat wanita itu menelepon polisi sebelumnya, dan saat mereka memeriksanya kembali, mereka yakin kalau suara wanita itu adalah suara yang sama dengan wanita yang mereka tahan. Meskipun sebenarnya mereka tidak bisa memastikan hal ini, tapi mereka melihat wanita itu sama histerisnya dengan wanita yang ada di telepon sebelumnya. Dan saat mereka mendengar rekaman itu, mereka mendengar wanita itu teriak sambil mengatakan kalau Stefan telah melakukan kekerasan padanya. Setelah diselidiki, pihak kepolisian akhirnya mengetahui identitas wanita itu. Dia adalah Anna Lilia Trucchillo yang berusia 45 tahun yang dibesarkan di Waco, Texas, Amerika Serikat. Dia tumbuh besar di keluarga yang cukup religius hingga pada saat dia berusia 19 tahun atau lebih tepatnya setelah dia lulus SMA, dia memutuskan untuk menikah. Pasangan ini kemudian dikaruniai 2 orang anak, tapi kemudian pada tahun 1999 mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu pada tahun 2001, Anna pindah ke Houston dan dia menikah lagi, tapi sayangnya pernikahan ini juga tidak bertahan lama karena beberapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Sementara Anna bersemangat untuk menjalani kehidupan lajangnya lagi, anak-anak Anna dari pernikahan sebelumnya justru tinggal bersama ayah tiri mereka. Di kehidupan lajangnya, Anna suka pergi keluar untuk minum, dia suka menarik perhatian beberapa orang pria, dan setelah dia bertemu dengan seseorang, dia akan tinggal bersama pria itu sampai dia pindah ke pria berikutnya. Jadi, Anna digambarkan sebagai pengembara. Anna yang tadinya bekerja sebagai pembawa acara TV yang dikenal banyak orang sebagai Anna Fox, dikenal memiliki kepribadian yang ceria. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena dia mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Kembali lagi pada saat pihak kepolisian kemudian melakukan otopsi, dan dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa penyebab kematian Stefan bukan karena luka tembak, melainkan disebabkan pukulan benda tumpul di bagian kepala dan wajah yang menyebabkan 25 luka memar dan juga luka sobekan di wajahnya.
Pada saat Anna diinterogasi, dia mulai berbicara atau mulai mengoceh mengenai ada banyak pria yang terobsesi dengannya. Dia juga menceritakan kalau sebelumnya dia bilang pada Stefan kalau dia membutuhkan waktu untuk istirahat dan dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Anna dan Stefan juga sempat pergi ke bar, mereka minum bersama, bersenang-senang sepanjang malam, dan kemudian mereka kembali ke apartemen bersama, di mana saat itulah Anna mengklaim kalau Stefan tiba-tiba mulai marah setelah sebelumnya pada saat mereka di bar, ada seorang pria yang membelikan Anna minuman, di mana hal ini ternyata membuat Stefan menjadi sangat cemburu hingga menimbulkan perdebatan di antara mereka. Stefan lalu melempar Anna ke sofa, dia menahannya ke dinding dan juga mulai memukulinya. Anna sempat memohon padanya untuk melepaskannya, tapi sayangnya Stefan tidak melepaskannya. Hingga pada saat Stefan jatuh, Anna mengambil kesempatan ini dengan memukul Stefan menggunakan sepatu heels berukuran 9 dengan tumit 5,5 inci sebanyak 25 kali. Anna juga mulai menjelaskan kalau Stefan adalah pria yang kasar, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia juga bilang pada saat Stefan minum, dia akan berubah menjadi orang jahat dan ketika dia merasa kesepian, dia akan memiliki perilaku merusak diri sendiri hingga tidak mampu menghadapinya lagi. Anna juga mengakui kalau dia dan Stefan memiliki perasaan yang sama, bahkan pasangan ini berencana akan menikah dan sebenarnya pada malam sebelum kejadian mengerikan itu, mereka pergi keluar hanya untuk merayakan pertunangan mereka, di mana awalnya semua berjalan dengan baik, tapi beberapa jam kemudian peristiwa mengerikan itu pun terjadi. Selama interogasi berlangsung, Anna sebenarnya berpikir kalau Stefan masih hidup, tapi kemudian polisi memberitahunya kalau Stefan telah meninggal. Jadi tiba-tiba dia menjadi syok, dia juga bilang kalau dia tidak bermaksud untuk menyakitinya. Pada saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan di TKP, salah seorang petugas apartemen bilang kalau sebelumnya dia mendengar seorang wanita berteriak, jadi dia bergegas mengetuk pintu dan saat pintunya dibuka, dia melihat ada seorang wanita. Petugas apartemen itu lalu bertanya apakah dia telah menelpon polisi, apa yang sebenarnya telah terjadi, karena saat itu dia hanya membuka sedikit pintu kamarnya, di mana dia melihat seorang wanita berlumuran darah. Dia juga mulai menangis histeris dan dia bilang kalau pria itu tidak membiarkannya pergi. Tapi kemudian pada saat si petugas apartemen membuka pintunya, dia terkejut melihat ada darah di mana-mana dan dia juga melihat ada tubuh seorang pria tergeletak di lantai. Sebenarnya Anna dan Stefan bertemu di bulan Agustus tahun 2012, tepatnya beberapa bulan sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Anna dan Stefan tinggal di apartemen yang sama, tapi Anna saat itu masih tinggal bersama dengan pria lain, di mana Anna dan Stefan kemudian bertemu di lobi apartemen mereka. Lalu dengan cepat Stefan mengajak Anna berkencan. Jadi setelah pertemuan itu, mereka benar-benar tidak terpisahkan, mereka bahkan mulai pergi ke pesta bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya Stefan menunjukkan minatnya pada sesuatu selain pekerjaannya, dan orang-orang di sekitarnya senang melihat Stefan terlihat bahagia. Tapi ada beberapa teman Stefan yang merasa khawatir dengan hubungannya karena mereka melihat Anna seperti berasal dari serangkaian hubungan yang gagal dan dia juga jauh lebih muda dari Stefan. Tapi Stefan bilang kalau hal itu tidak mengganggunya sama sekali. 6 bulan sebelum Stefan meninggal, orang-orang yang tinggal di sana sebenarnya memiliki banyak keluhan tentang perilaku Anna. Dan keluhan itu memang mereka sampaikan langsung pada Stefan. Jadi sejak saat itu, Stefan melarang Anna untuk datang mengunjunginya. Dia juga tidak bisa masuk ke dalam apartemennya kapanpun dia mau. Bahkan Stefan akhirnya mengganti kunci pintu apartemennya. Anna juga mengakui kalau ternyata dia telah meminjam uang sekitar $7.000 dari Stefan. Dan pada titik ini, polisi akhirnya menemukan senjata yang digunakan Anna pada saat menyerang Stefan, yaitu sepatu high heels berwarna biru yang penuh dengan darah, dan ternyata di sana ditemukan banyak rambut Stefan. Sebenarnya Stefan sendirilah yang membelikan sepasang sepatu high heels yang harganya kurang dari $100, dan pada saat tumit tipis panjang itu diperiksa melalui sinar X, diketahui kalau tumit dan sol sepatu tersebut ternyata terbuat dari baja atau terlihat seperti palu es dengan pegangan bengkok.
Pada saat penyelidikan berlangsung, pihak kepolisian ternyata menemukan seorang wanita yang bernama Rosemary Gomez, seorang supir taksi yang menjadi saksi atau orang yang terakhir yang melihat Stefan dalam keadaan hidup. Dia bilang kalau dia membawa mereka pulang dari bar malam itu. Dia juga bilang kalau dia punya firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dan sebelum Stefan keluar dari mobil, dia bilang pada Stefan untuk berhati-hati. Tapi Stefan memegang tangannya dan memberitahu dia bahwa semua akan baik-baik saja. Rosemary juga mengungkapkan kalau malam itu dia melihat Anna begitu mabuk dan terlihat bertindak sangat agresif. Sementara Stefan memang minum malam itu, tapi dia bukan pemabuk yang kejam. Bahkan teman-teman Stefan juga bilang kalau Stefan tidak pernah kasar kepada siapapun. Bahkan Stefan sebenarnya sudah mengakhiri hubungan mereka setelah mendengar apartemen mendapat keluhan tentang Anna. Jadi dia mengakhiri hubungannya, Stefan lalu mengirim Anna kembali ke Meksiko, bahkan dia juga membayar untuk kepulangan Anna, dan dia benar-benar ingin hubungan itu berakhir. Beberapa teman Stefan kemudian mengungkapkan kalau malam itu saat mereka ada di bar, Anna tiba-tiba muncul karena dia tahu Stefan sering mengunjungi bar tersebut. Mereka bilang Stefan tetap bersikap sangat baik padanya meskipun dia muncul entah dari mana, tapi kemudian mereka terkejut melihat Anna dan Stefan pergi bersama dalam keadaan mabuk. Pada saat kasus ini diliput oleh media dan menjadi sorotan bagi masyarakat, Anna kemudian melakukan beberapa wawancara media. Dia terlihat mulai menangis sambil menjelaskan kejadian mengerikan tersebut. Dia juga mengungkapkan kalau dia hanya membela diri. Tapi sayangnya semua orang percaya kalau dia melakukan ini dengan sengaja. Lalu pada tanggal 31 Maret tahun 2014 saat persidangan berlangsung, pengadilan mengeluarkan bukti foto-foto dari TKP yang menunjukkan ada darah di mana-mana. Tapi sayangnya tidak ditemukan luka di tubuhnya dan tidak ditemukan juga adanya tanda-tanda perlawanan. Mantan istri Stefan dan juga keponakan Stefan juga memberikan kesaksian. Mereka bilang kalau Stefan adalah pria yang santun, pendiam, dan tidak pernah melakukan kekerasan. Begitu juga petugas apartemen turut hadir sebagai saksi yang menemukan Stefan. Dia bersaksi kalau tangisan yang dilakukan Anna ketika dia membuka pintu kamar, tapi dia tidak terlihat benar-benar menangis atau mengeluarkan air mata. Selain itu, ahli forensik mengungkapkan kalau darah yang ada di dinding hanya ada di sana jika dia terus memukulinya. Tapi kemudian Jack, pengacara pembela Anna, bilang kalau saat itu Anna sempat melakukan CPR dan mungkin saja darah itu ada di sana saat Anna mencoba membangunkannya karena dia melakukan CPR. Tapi kemudian ahli forensik bilang kalau memang Anna sempat melakukan CPR, mungkin saja hal itu terjadi. Tapi sayangnya tim forensik justru menemukan kalau ternyata Stefan meninggal karena trauma benda tumpul di kepalanya. Tapi kembali lagi, pengacara pembela Anna, Jack, percaya bahwa Anna tidak bersalah. Jadi dia membuat pernyataan kalau Anna melakukan perjuangan hidup dan mati malam itu dengan pria mabuk yang membanting Anna ke dinding, mencekiknya sampai Anna tidak bisa bernafas, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengambil sepatu dan memukulnya. Tapi kemudian pada bulan April tahun 2014, setelah juri berunding selama beberapa jam, Anna Trujillo akhirnya dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.